Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Khomsia SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Saya Ayu Nanda Nabila dari kelas MPI 2A nomor absen 4 dengan NIM 1262072110004. Saya di sini akan mempresentasikan beberapa materi yang menjadi tugas ujian akhir semester yang meliputi yang pertama, ruang lingkup teknologi pembelajaran, yang kedua, pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan, yang ketiga, teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran, yang keempat, pengembangan media berbasis visual, audio, dan audiovisual pada pembelajaran. Yang kelima, pengembangan media berbasis komputer dan Microsoft PowerPoint pada pembelajaran. Yang terakhir, yaitu pengembangan media berbasis internet pada pembelajaran. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah salah satu proses di dalamnya terdapat seseorang yang mempunyai cara untuk mendapatkan suatu ilmu atau informasi yang dapat berupa ketuhanan atau spiritual, sosial, pengetahuan, dan kreativitas atau keterampilan, yang semuanya dapat dimanfaatkan sebagai bentuk sumber di dalam pembelajaran. Kegiatan yang membutuhkan perantara seperti siswa yang menjadi sebagai pendidik atau pencari ilmu, sedangkan guru sebagai pentransfer ilmu kepada siswa yang disebut pembelajaran. Jika di dalam proses belajar mengajar tidak adanya suatu kegiatan pembelajaran, maka tidak dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran. Karena untuk mencapai suatu proses belajar mengajar yang baik, dibutuhkannya suatu interaksi yang dilakukannya antara guru dengan siswanya. Dengan interaksi yang dilakukan di dalam kelas dapat bertujuan untuk mempermudah siswa mendapat atau menerima ilmu dari guru. Ruang lingkup teknologi pembelajaran ada 5, yaitu yang pertama, kawasan desain atau rancangan adalah metode yang digunakan untuk menentukan suasana belajar untuk mencapai strategi dan hasil dari pembelajaran. Area desain ini mencakup 4 area utama teori dan praktek, yaitu 1. Desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran biasanya berupa prosedur linear dan interaktif yang menuntut akurasi dan stabilitas. 2. Desain pesan. Desain pesan berkaitan dengan hal-hal mikro seperti materi visual, urutan, halaman, dan layar terpisah. Yang 3. Strategi pembelajaran. Dalam menerapkan strategi pembelajaran tergantung pada situasi pembelajaran, sifat materi, dan jenis pembelajaran yang diinginkan. 4. Karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik mencakup keadaan sosio, fisiko, dan fisik peserta didik. Yang kedua yaitu kawasan pengembangan adalah proses penyalinan rincian desain ke dalam bentuk fisik. Dalam kawasan pengembangan mencakup teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Yang ketiga, kawasan pemanfaatan adalah tindakan yang menggunakan bahan dan peralatan media untuk meningkatkan proses belajar. Fungsi pemanfaatan ini sangat penting karena membahas tentang hubungan antara siswa dengan bahan ajar atau sistem pembelajaran. Yang keempat yaitu kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan terdiri dari atas pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengkoordinasian. Kawasan pengelolaan berawal dari Media Center Administration, Media Program, dan Media Service. Teori pengelolaan proyek mulai dipakai pada proyek desain pembelajaran. Pada kawasan pengelolaan sendiri mencakup pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem, pencapaian, dan pengelolaan informasi. Yang terakhir yaitu kawasan penilaian adalah proses penentu untuk menentukan tercapainya pembelajaran dan terdiri atas yang pertama analisis masalah, pengukuran acuan patokan, penilaian formatif, dan yang terakhir yaitu penilaian sumatif. Kedua yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan. Dalam sebuah pembelajaran tentunya memerlukan sebuah media pembelajaran baik itu berupa media elektronik maupun media konvensional untuk mengomunikasikan materi pelajaran pada saat proses belajar mengajar berlangsung di kelas. Dalam masa pandemi saat ini tentunya media pembelajaran berbasis digital atau elektronik sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Media pembelajaran
pembelajaran digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran dengan tujuan meningkatkan efektivitas demi tercapainya tujuan pembelajaran. Komunikasi merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Tanpa komunikasi, seorang manusia tidak akan bisa berinteraksi antara manusia satu dengan manusia yang lain, ataupun dengan lingkungannya. Selain berkomunikasi secara bertatap muka langsung, media komunikasi dalam globalisasi saat ini juga berperan penting dalam komunikasi yang dipisahkan oleh jarak dan waktu. Begitu banyak media komunikasi yang dapat digunakan dalam keseharian manusia, terlebih saat ini sudah terdapat banyak kemajuan bidang teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi. Pemanfaatan teknologi pendidikan sebagai media komunikasi sudah banyak dipergunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk membantu dan menjembatani proses pembelajaran yang sudah dikemas dalam bentuk e-learning. Menurut Kitau Munir, setidaknya ada 3 potensi atau fungsi pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan, yaitu sebagai alat komunikasi, alat mengakses informasi, dan alat pendidikan atau pembelajaran. Potensi atau alat komunikasi dengan menggunakan pembelajaran digital dapat berkomunikasi kemana saja secara cepat. Misalnya, dapat berkomunikasi dengan menggunakan email atau berdiskusi melalui chatting maupun mailing list. Dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran digital, maka komunikasi dari seseorang kepada banyak orang, one-to-one communication, dapat dilakukan secara simultan atau bersamaan melalui fasilitas learning management system, email, mailing list, atau chatting. Faktor-faktor pendukung dalam rangka membangun sistem pendidikan berbasis teknologi meliputi 1. Anggaran dibutuhkan biaya yang besar untuk membangun sebuah sistem berbasis teknologi yang komprehensif dan merata ke seluruh wilayah. 2. Sumber daya manusia. Selain tenaga pendidik yang menguasai perkembangan teknologi, dibutuhkan juga developer atau programmer yang handal. Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan mental dan moral penjabat dan seluruh elemen dalam pendidikan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, perlengkapan atau sarana prasarana teknologi yang memadai. Perlengkapan teknologi yang lengkap adalah salah satu faktor penunjang utama untuk membangun sistem pendidikan berbasis teknologi. Adapun faktor lain yang menjadi penghambat pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan antara lain. 1. Masalah tidak stabilnya jaringan internet. Masalah ini dirasa sangat mengganggu berbagai perencanaan yang telah dibuat oleh pendidik bidang studi tertentu mengenai pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Yang kedua, tenaga pendidik merasa terbebani untuk bisa mengajar dengan memanfaatkan media pengajaran. Hal ini dikarenakan dengan media pengajaran seorang pendidik dituntut untuk harus lebih kreatif serta persiapan pengajaran yang lebih matang. Yang ketiga yaitu keterbatasan tenaga operasional untuk bisa memanfaatkan teknologi komunikasi. Perlu adanya tenaga khusus yang mengelola media pengajaran karena tidak semua pendidik mampu mengoperasikan teknologi komunikasi. Yang ketiga yaitu teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Istilah teknologi informasi lahir pada abad ke-20 yang diawali dengan terbentuknya masyarakat informasi. Istilah teknologi informasi yang menggunakan kata informasi pada dasarnya sangat berkaitan dengan istilah teknologi komunikasi yang dikenal lebih dahulu. Kita melihat adalah teknologi komunikasi yang berfungsi sebagai penyaluran informasi, ada juga teknologi informasi yang berfungsi sebagai penyimpan dan pengelola informasi. Fungsi yang terakhir inilah yang menyebabkan orang menyebutnya teknologi komunikasi sebagai teknologi informasi. Menurut Richard Weiner dalam Webster New World Dictionary and Communication disebutkan bahwa teknologi informasi adalah pemrosesan, pengelolaan, dan penyebaran kata oleh kombinasi komputer dan telekomunikasi. Teknologi informasi lebih kepada pengerjaan terhadap data
Teknologi informasi menitik beratkan perhatiannya kepada bagaimana data diolah dan diproses dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. Dengan demikian, semakin jelas bahwa kelahiran istilah teknologi informasi didasari perkembangan teknologi pengelolaan data. Apabila teknologi komunikasi merupakan alat untuk menambah kemampuan orang berkomunikasi, maka teknologi informasi adalah pengerjaan data oleh komputer dan telekomunikasi. Pemisahan istilah ini secara moderat ditunjukkan oleh Organisasi Sarjana Komunikasi Internasional yang mengelompokkan sarjana komunikasi yang menekuni bidang teknologi komunikasi dalam divisi Communication and Technology, sedangkan sarjana komunikasi yang menekuni teknologi informasi dikelompokkan ke dalam divisi Sistem Informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dapat digunakan untuk menjembatani kerjasama antar pakar dengan mahasiswa yang letaknya berjauhan secara fisik dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dahulu, seorang harus berjalan jauh untuk menemui seorang pakar untuk mendiskusikan sebuah masalah. Saat ini, hal ini dapat dilakukan dari rumah dengan mengirimkan email. Makalah dan penelitian dapat dilakukan dengan saling tukar-menukar data melalui internet, email, ataupun dengan menggunakan mekanisme file sharing. Seorang mahasiswa di Papua dapat berdiskusi masalah kedokteran dengan seorang pakar di universitas terkemuka di Pulau Jawa. Mahasiswa di mana-mana pun di Indonesia dapat mengakses pakar atau dosen terbaik di Indonesia dan bahkan di dunia. Batasan geografis bukan menjadi masalah lagi. Secara umum ada 3 pendekatan pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan dan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 1. Learning about computer and the internet, di mana teknologi literasi menjadi tujuan akhir. Komputer dapat dijadikan sebagai objek pembelajaran, misalnya ilmu komputer, artinya menjadikan teknologi informasi sebagai salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah. 2. Learning with computer and the internet, di mana teknologi informasi memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Misalnya, Pustekkom Kemdiknas mengembangkan program multimedia interaktif untuk pembelajaran bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia, dan lain-lain sebagai salah satu alternatif bahan belajar di SMA dan SMK. Yang ketiga, learning through computer and the internet, yaitu mengintegrasikan pengembangan keterampilan berbasis teknologi informasi dengan aplikasi-aplikasi dalam kurikulum. Misalnya, mahasiswa melakukan riset online menggunakan spreadsheet dan program database untuk membantu mengorganisasikan dan menganalisa data, atau menggunakan word processing untuk menyusun laporan penelitian. Kontribusi teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Dukungan atau kontribusi teori teknologi informasi dalam teknologi pendidikan ini mencakup aspek infrastruktur informasi dan telekomunikasi, sumber daya manusia, dan ajuan atau produk hukum telematika, sehingga dapat berperan untuk membelajarkan manusia dengan mengembangkan atau menggunakan aneka sumber belajar. Pengembangan sistem pembelajaran dengan internet dapat dilakukan 3 cara, yaitu sebagai berikut. 1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas internet yang telah ada seperti email, internet relay chat, World Wide Web, search engine milis, dan file transfer protocol. 2. Menggunakan software pengembangan program pembelajaran dengan internet yang dikenal dengan web course tool, yang diantaranya bisa dapat secara gratis maupun dengan membelinya. Ada beberapa vendor yang mengembangkan web core tool seperti WebCity, WebFast, TopClass, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan sendiri program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan bahan pemrogram seperti Active Server Packs dan lain-lain. Yang keempat yaitu pengembangan media berbasis visual, audio, dan audiovisual pada pembelajaran. Yang pertama,
Media visual. Berdasarkan kategori media, Suparno berpendapat bahwa klasifikasi media dilakukan dengan menggunakan 3 unsur berdasarkan karakteristiknya, berdasarkan dimensi presentasinya, dan berdasarkan pemakainya. Media visual merupakan sumber belajar yang di dalamnya berisi pesan dan informasi, khususnya materi belajar yang disampaikan secara menarik dan interaktif, serta diterapkan menggunakan indera penglihatan. Macam-macam media visual sebagai berikut. 1. Gambar atau foto. Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran seperti media bergambar yang berbentuk cerita dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa. Yang kedua, peta konsep. Peta konsep merupakan suatu gambar yang menyajikan suatu hubungan yang bermakna antar konsep dari satu pokok-pokok materi pembelajaran yang dirangkum. Peran media visual seperti peta konsep ini dapat mempermudah peserta didik dalam memahami teori dan menarik minat peserta didik untuk berpikir kreatif dan aktif dalam belajar. Yang ketiga, diagram. Diagram adalah suatu media visual yang berfungsi untuk memaparkan suatu data yang akan disajikan dalam bentuk gambar, sehingga penyajian materi dalam bentuk diagram dapat mempermudah memahami isi dari materi yang disajikan. Yang keempat, grafik. Grafik adalah media visual yang grafis dan penyajiannya menggunakan titik-titik atau garis untuk menyampaikan informasi statistik yang saling berhubungan. Dalam praktek penggunaannya dalam proses pembelajaran menggunakan media visual memiliki berbagai kelebihan, diantaranya 1. Dapat dianalisis lebih mudah. Selain itu, media visual juga dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi dan juga membuat peserta didik untuk berpikir lebih kritis, dan juga materi yang disajikan dengan menggunakan media visual akan lebih mudah diingat oleh peserta didik. Yang kedua, dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, dapat membangkitkan keinginan minat baru untuk belajar. Sedangkan kekurangan dari penggunaan media visual dalam pembelajaran diantaranya 1. Kurang praktis dalam penggunaannya. 2. Hanya berupa gambar dan tulisan saja, sehingga media ini tidak dapat diterapkan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah tunanetra. Media ini tidak dilengkapi dengan suara, jadi kurang menarik. Yang ketiga, biaya produk cukup mahal karena sebelum menggunakan media ini harus mencetak dan membuat dan mengirimkan sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Berikut ini merupakan fungsi media pembelajaran visual menurut Levy dan Lenz. 1. Fungsi atensi, 2. Fungsi afektif, dan 3. Fungsi kognitif, dan terakhir yaitu fungsi kompensatoris. Yang kedua yaitu media audio. Media audio pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara, kemudian diperdengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutarnya. Dalam program audio ataupun radio, hendaknya mampu memotivasi agar peserta didik tertarik untuk mendengarkan sampai selesai. Sehubungan dengan hal ini, unsur penghibur perlu memperhatikan tentunya, agar peserta didik tidak bosan dan senang mendengarkan sampai program selesai. Ada berbagai macam jenis audio, diantaranya yaitu 1. Piringan hitam. Piringan hitam yaitu alat penyimpan file audio yang pertama ditemukan adalah piringan hitam. Alat ini memiliki pena getar yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi atau suara dari sebuah disk. Alat yang diperlukan untuk memutar piringan hitam adalah gramofon. Yang kedua, CD dan DVD. CD atau compact disc dan juga DVD atau digital versatile disc adalah sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merapikan sistem penyimpanannya. CD dan DVD dapat menyimpan file lebih banyak dari kaset. Yang ketiga, audio digital atau waveform audio format merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Perangkat yang diperlukan untuk memutar alat ini adalah iPod. Yang keempat yaitu radio dan audio streaming. Melalui radio streaming tidak dapat mendengar materi siaran secara langsung dengan mengaksesnya via internet.
Kelebihan media audio menurut Sudirman yaitu 1. Media rekaman dan peralatannya telah menjadi suatu yang sangat lumrah dalam rumah tangga, sekolah, mobil karena harganya yang sangat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 2. Rekaman ini dapat digandakan untuk kepentingan perseorang sehingga isi pelajaran dapat berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Yang ketiga, pengoperasian media rekaman relatif mudah. Kekurangan media audio menurut Sudirman yaitu 1. Dalam satu rekaman, sulit menentukan lokasi suatu pesan atau informasi itu berada di tengah pita, maka akan memakan waktu lama untuk menemukannya. Apalagi jika radio tipe tidak memiliki angka-angka penentu putaran pitanya. Yang kedua, kecepatan merekam dan pengaturan track yang bermacam-macam menimbulkan kesulitan untuk memainkan kembali rekaman yang direkam pada suatu mesin perekam yang berbeda dengannya. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang bisa merangsang alat penglihatan dan indera telinga secara bersamaan. Lantaran media ini memiliki unsur bunyi dan unsur gambar yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Penggunaan media audiovisual dapat pembelajaran yaitu untuk mempermudah segala kegiatan pembelajaran. Kemudian interaksi siswa dengan guru yang tentunya akan menghasilkan dampak yang baik pada antar siswa dan penerima pelajaran. Terdapat 6 jenis dari media audiovisual pada pembelajaran, diantaranya 1. Transparansi. Jenis informasi terpenting yang ditulis pada lembaran transparansi tersebut dan disajikan melalui bantuan OHP. Yang kedua, laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa adalah untuk melatih siswa mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan cara menyajikan materi pelajaran yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang ketiga, siaran radio. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengar berita atau apa saja yang dapat digunakan juga sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. Yang keempat, film. Film melukiskan gambar hidup dan suara memberikan daya tarik tersendiri. Kedua media jenis ini pada umumnya digunakan untuk tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Yang kelima, televisi. Televisi pendidikan adalah penggunaan program video yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu tanpa melihat siapa yang menyiarkannya. Yang terakhir yaitu tape atau video kaset. Sebagai media audiovisual yang menampilkan pesan yang disajikan dapat bersifat fakta, berita maupun fiktif, bisa bersifat informatif, edukatif maupun instruksional. Yang kelima yaitu pengembangan media berbasis komputer dan Microsoft PowerPoint pada pembelajaran. Yang pertama, media komputer. Komputer dapat menyajikan informasi dan tahapan pembelajaran lainnya disampaikan bukan dengan media komputer. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses instruksional sebagai berikut. 1. Merencanakan, mengatur, dan mengorganisasikan dan menjadwalkan pengajaran. 2. Mengevaluasi siswa. Dan 3. Mengumpulkan data mengenai siswa. 4. Melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran. Yang terakhir, membuat catatan perkembangan pembelajaran kelompok atau perseorang. Prinsip-prinsip media pembelajaran berbasis komputer. 1. Berorientasi pada tujuan pembelajaran. 2. Berorientasi pada pembelajaran mandiri. Yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Aplikasi komputer sebagai alat bantu proses belajar memberikan beberapa keuntungan antara lain. 1. Komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Yang kedua, menggunakan komputer dalam proses belajar membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajar. Yang ketiga, penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan memberikan keluasan terhadap siswa untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan.
Komputer sebagai sarana komunikasi interaktif juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya satu, tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Dua, di samping itu pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras atau hardware memerlukan biaya relatif tinggi. Yang ketiga, masalah lain adalah compatibility dan incompatibility antara hardware dan software. Penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifik yang sesuai. Yang kedua, media PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di samping Microsoft Word dan Excel yang telah dikenal banyak orang. Program PowerPoint merupakan salah satu software yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan, dan relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk menyimpan data. Namun banyak media ada belum dimanfaatkan dengan maksimal seperti PowerPoint. Melalui PowerPoint, guru dapat menampilkan video, gambar, audio, ataupun animasi yang dapat menunjang penyampaian materi atau bahan ajar. Berikut adalah fungsi dari PowerPoint. 1. Membuat dan mengatur presentasi ke berbagai slide. 2. Membuat presentasi lebih menarik karena didukung tampilan template, video, audio, animasi, gambar, dan bahkan gambar 3D. Yang ketiga, memudahkan dalam presentasi. Manfaat PowerPoint adalah sebagai berikut. 1. Untuk memudahkan presentator mempresentasikan informasi yang akan disampaikan kepada audien itu jelas dan mudah dipahami. 2. Agar presentasi akan disampaikan tersusun dengan rapi dan pembuka, inti, dan penutup. Materi yang disampaikan berisi poin-poin penting atau pokok sehingga lebih jelas dan mudah dipahami. Pada PowerPoint sudah tersedia serangkaian pola-pola yang dapat digunakan menyusun slide presentasi. Setiap slide presentasi dapat berisi sebagai berikut. 1. Teks, 2. Gambar, yang ketiga suara, dan yang keempat film. Kelebihan media PowerPoint pada pembelajaran memudahkan pembuatan slide presentasi, dilengkapi banyak tool untuk membuat sebuah presentasi yang bagus, fitur kolaborasi, dan mendukung presentasi. Kekurangan media PowerPoint pada pembelajaran. 1. Tidak dapat digunakan oleh platform lain selain Microsoft. Yang kedua, ketidakstabilan dan dokumen untuk tiap versi PowerPoint. Yang ketiga, tergolong software yang berat. Yang terakhir yaitu pengembangan media berbasis internet pada pembelajaran. Sistem internet adalah pendekatan dari Internet Network secara harfiah mengandung pengertian sebagai jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkaian. Jaringan internet juga didefinisikan sebagai jaringan komputer yang mampu menghubungkan komputer di seluruh dunia sehingga berbagai jenis dan bentuk informasi dapat dikomunikasikan antar belahan dunia secara instan dan global. Internet juga disebut sebagai sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademi, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dari sumber daya informasi untuk jutaan pemakaian terbesar di seluruh dunia. Layanan internet meliputi komunikasi langsung, email atau chat, diskusi, sumber daya informasi yang terdistribusi, remote login dan lalu lintas file, serta berbagai layanan lainnya. Internet juga bermanfaat bagi para pengajar dalam mengembangkan profesinya, karena dengan internet dapat 1. Meningkatkan pengetahuan, 2. Berbagi sumber diantaranya kerjasama dengan pengajar di luar negeri, yang ketiga kesempatan mengaplikasikan informasi secara langsung, keempat mengatur komunikasi secara teratur. Menurut Adri, pemanfaat jaringan internet sebagai sumber dan sarana pembelajaran dapat diimplementasikan sebagai berikut. 1. Browsing merupakan istilah umum yang digunakan bila hendak menjelajahi dunia maya atau web. 2. Resourcing adalah menjadikan internet sebagai sumber pengajaran. Yang ketiga, searching merupakan proses pencarian sumber pembelajaran guna melengkapi materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang keempat, consulting atau communicating
Dampak positif dalam menggunakan media internet dalam pembelajaran. Internet bermanfaat sebagai media informasi. Internet bermanfaat sebagai media komunikasi. Internet bermanfaat sebagai media belajar. Internet bermanfaat sebagai media hiburan. Dan dampak negatif dalam menggunakan media internet dalam pembelajaran, yaitu 1. Internet menyebabkan sifat sosial pada siswa berkurang. Internet menyebabkan pola interaksi siswa berubah. Dan yang terakhir, internet menyebabkan siswa mengetahui tindakan kejahatan.